senang terlibat di program ini karena anak dari Banggalak, Pamdia Makasadewa. Enjoy dan relax banget sih ngebawainnya. Di sini juga warahmatullahi wabarakatuh. Seperti juga tahun sebelumnya, ini mengetuk pintu hati, boleh dikatakan non-drama, ada ceramah di belakangnya, penjelasan, tapi diawali oleh sebuah peristiwa atau sketsa kehidupan. Jadi ada 2 menitan itu sebuah peristiwa seperti sinetron lah. Kemudian setelah itu dibahas oleh Ustadz Taufikur Rahman, apa hikmah di balik peristiwa itu. Jadi masyarakat bisa menyaksikan sebuah drama, sketsa drama, tetapi nanti dijelaskan oleh Ustadz apa hikmah di balik peristiwa itu. Ada contoh satu kasus di dalamnya yang berupa drama, kemudian dibahas secara lebih tuntas oleh Ustadz Taufikur Rahman. Sudah siap openingnya atau yang drama, berbanyaklah mengingat Allah, kan? Karena itu adalah obat. Dan janganlah terlalu banyak mengingat manusia, karena itu harus lebih membumi pada masalah-masalah masyarakat pada umumnya. Dan juga ada macam solusi-solusi yang mungkin bisa juga dijalankan ya. Jangan terlalu tidak membumi makan membingungkan. Makanya kita selalu kalau bicara di sini mengetuk pintu hati ya dari program-program dari peristiwa-peristiwa yang sehari-hari yang dialami oleh kebanyakan masyarakat. Kemudian dijelaskan bagaimana salah satu solusi atau barangkali ancaman-ancaman kalau kita berbuat zalim dan perbuatan baik apa yang semestinya juga dilakukan pada saat menerima masalah tersebut. Karena itulah ada penjelasan dari Ustadz yang mendukung bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan petunjuk Allah, bukan ngarang-ngarang sendiri kan itu. Peristiwa yang membumi kemudian dijelaskan bagaimana tuntunan yang menurut agama. Saya kira itu saja. Saya ingin coba berkisah tentang orang tua, tapi juga ada remajanya itu anak-anak mereka, anak-anak orang tua tadi. Jadi ada problem bagaimana orang tua semestinya menyiapkan saat-saat kematiannya, menjemput husnul khotimah. Dan ini tidak mudah karena terbiasa dengan latar belakang masing-masing. Contohnya misalkan Pak Netral, dia orang kaya tapi bersedia masuk ke pesantren lansia. Anak-anak juga profesional tapi hanya memperebutkan hartanya saja. Nah, ini dia keluar dari sana untuk menyiapkan dirinya. Ada yang orang tua udah bangkrut. Tapi bagaimana latar belakang dari kebiasaan tadi menjadikan kendala untuk mendekat pada Allah. Nah, inilah dinamika dari cerita ini. Bagaimana mengajak orang-orang tua tadi untuk dekat pada Allah dan ingat kepada Allah selalu, sehingga pada sakratul mautnya selalu bergantung pada Allah dan bisa menjemput husnul khotimah. Ini memang multiplot. Ada 5 tokoh multiplot ya, dengan kisah latar belakang masing-masing dari tokoh-tokoh orang tua tadi dan anak-anaknya tentunya yang juga terlibat juga kisah cinta yang menarik di antara mereka tentang orang tua. Tapi bagaimana mengemasnya supaya tidak lambat. Ada kelucuan, ada keharuan dan lain-lain sebagai bagian dari kehidupan manusia. saya tokohnya namanya Galak. Nama tokohnya Galak. Saya itu mantan pembunuh napi yang keluar dari penjara, kemudian bertemu sama sahabat lamanya Bang Jack dan tertuntunlah untuk kembali menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya dengan masalah-masalah keluarga di dalam. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya kan memang saya jarang sekali main di televisi gitu ya. Ketika tawaran ini datang, saya terperanjat karena kok kisahnya nggak terlalu jauh sama kehidupan saya gitu.
Jadi sampai sampai saya tanya sama Pak Haji, ini ngintip apa gimana penulisnya? Saya bilang betul. Luar biasa. Tapi alhamdulillah saya senang terlibat di program ini karena to be honest juga ini membuat saya menjadi lebih mengenal Allah. Assalamualaikum, saya Rafi berperan sebagai Habib. Habib itu adalah seorang ustadz muda yang ditugaskan oleh Ustadz Suki. Jadi beliau ini adalah asisten dari Ustadz Suki yang ditugaskan ke pesantren lansia. Di sana membantu Bang Jack untuk membimbing para santri yang ada di sana. Hampir semuanya pernah bareng gitu. Tapi kalau dibilang paling sering banget bisa dengan Bang Jack, dengan Bang Galak. Sebagai Matahari, anak dari Bang Galak, Om Dio Makasadewo. Enjoy dan relax banget sih ngebawainnya. Di sini juga peran aku sama bokap tuh emang mirip banget gitu, yang keras kepalanya, terus kerasnya gitu. Jadi ya seru lah. Om Tio juga supel banget orangnya, jadi aku nggak panik gitu bawainnya. Allah gitu. Karena ini tujuannya sangat baik gitu kan, bagaimana orang-orang tua itu kadang-kadang suka lupa untuk mempersiapkan akhiratnya. Nah ini idenya Bang Jack-nya luar biasa, kemudian mengajak Pak Jalal sebagai orang kaya yang selalu memberikan bantuan gitu ataupun sedekah. Nah akhirnya terjadi kolaborasi antara Bang Jack dengan Pak Jalal untuk membangun pesantren lansia. Nah, pesantren lansia udah terbentuk, cuma perlu mencari lansia yang mau untuk tinggal di pesantren. Nah itu agak sulit karena beda-beda tujuan. Kadang-kadang ada yang masuk kemudian mereka belum tahu sholat segala macam. Nah itu seru banget itu di pesantren dengan berbagai macam karakter. Gitu. Saingan Pak netral berlomba untuk untuk menghibahkan hartanya. Itu lomba dalam kebaikan. Wasallam. Ini kan pesantren lansia hanya untuk orang tua. Tiba-tiba Udin sama Asrul bawa si Al Liverpool, anak saja yang berhak masuk surga. Ya saya kira mempertahankan sebuah program sudah 15 tahun tidak mudah. Artinya bagaimana untuk mencegah decline, menurunnya pemirsa yang menonton program tersebut. Karena itulah setiap tahun kita mencoba untuk membuat sesuatu yang unik, yang berbeda, memiliki diferensiasi ya. Jadi jangan sama itu melulu. Jadi kadang-kadang ada netizen atau pemirsa bertanya, kenapa pemain-pemain lama nggak dihadirkan kembali? Pertama, kemungkinan pemain-pemain lama tadi sudah dikontrak orang lain. Persoalan mereka sudah selesai. Jangan diperpanjang-panjang, jangan jadi bertele-tele, sehingga akhirnya kontennya kedodoran. Bagus cari problem baru lagi, peristiwa baru lagi yang menginspirasi masyarakat. Kita selalu melihat bagaimana program yang semestinya sudah selesai diperpanjang terus dengan tokoh-tokoh yang sama dan persoalan yang berbeda, dan persoalan yang sama gitu. Jadi muter-muter di sana-sana aja. Nah kita nggak mau itu. Walaupun cuma 30 episode setiap tahun, tapi dia harus memiliki sebuah peristiwa-peristiwa baru, fenomena-fenomena baru, masalah-masalah baru yang dihadapi sesuai dengan peradabannya. Karena 15 tahun yang lalu dan saat ini tentu berbeda. Nah ini yang kita harus coba kembangkan terus sehingga penonton relate dengan yang ditontonnya. Ada sesuatu yang dirasakan baru yang dilihatnya. Jadi yang membuat penonton betah duduk di depan TV karena ada minimal ada dua. Pertama, dia relate dengan dirinya. Itu merefleksikan dirinya, mungkin tetangganya, mungkin orang tuanya, atau mungkin temannya. Yang kedua, ada sesuatu hal baru yang diterima untuk menambah wawasan dia. Saya kira dua hal itu menjadi sangat penting dalam membuat program. Apalagi sudah 15 tahun. Persoalan di mana itu? Akan muter-muter gitu saja. Itu sebabnya hanya ada beberapa pemain yang lama saja yang saat ini masih ada. Dibandingkan dengan yang lalu, PPT Jilid 15 ini cuma 30% pemain lamanya. 70% semua pemain baru dengan masalah baru. Seperti misalkan Galaksi bin Bima Sakti yang dia perankan, dia punya anak perempuan 2. Juga punya persoalan.
dari perspektif remaja, dia jatuh cinta pada Habib, pada Ustadz pembimbing di pesantren Al-Asyiah. Dua-duanya jatuh cinta. Ya kalau gitu gimana ya? Masa Paramitha Dinda berperan sebagai matahari,